Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Sehingga di kesempatan sore hari ini kembali Allah pertemukan kita untuk melanjutkan pelajaran membahas kitab Taisir Mustalahil Hadis yang disusun oleh Fadilatul Syekh Ad-Doktor Mahmud Tohan hafizahullahu taala. Masyaallah ikhwah hafizakumullah. Pada pertemuan yang terakhir kita telah bahas tentang level-level atau tingkatan-tingkatan dari jarhut ta'dil. Maka insyaallah di kesempatan kali ini kita akan masuk ke dalam pembahasan yang baru, yaitu yang berkenaan dengan kaifiyatus sima'il hadis wa tahammulihi wa sifatu dhabtihi. Metodologi mendengarkan hadis dan membawanya serta sifat dari pendobatannya. Ini bagaimana? Ini kan jadi kita perlu tahu terlebih dahulu ya sebelum kita masuk mendalam membahas tentang pembahasan tahammul hadis, bagaimana membawa hadis. Jadi para rawi itu ketika mendapatkan hadis dari gurunya, ada beberapa syarat dan ketentuan yang harus ada pada diri si perawi. Ya, misalnya dari sisi usia berapa ya dia bisa mengambil hadis tersebut. Ya, kemudian bagaimana caranya dia mendapatkan hadis tadi? Karena barakallahu fikum, yang namanya pengambilan hadis dari seorang guru ini metodologinya bermacam-macam. Ada yang dia mendengar langsung dari gurunya. Dia mendengar gurunya menyampaikan sebuah hadis. Ya. Ada yang dengan cara menuliskan hadis. Atau sebelumnya ada dengan cara dia membacakan sebuah hadis di hadapan gurunya. Kemudian gurunya mendengarkan. Jadi dia bacakan hadis, kemudian gurunya mendengarkan. Ada yang dengan cara memberikan ijazah, izin untuk meriwayatkan. Misalnya gurunya memiliki sebuah kitab. Sudah ada kitabnya, kumpulan hadis-hadis dari riwayat beliau. Kemudian dia sampaikan kepada muridnya, ya aku persilahkan engkau untuk meriwayatkan kitab ini ya dariku. Jadi gurunya nggak membacakan satu persatu hadis, enggak. Dia pun nggak membacakan hadis-hadis yang ada dalam buku itu di hadapan gurunya. Gurunya cuma ngasih izin saja, ijazah. Ya, tafadhol, ini kumpulan hadis punya saya izinkan kamu. Ya, misalnya dia mengatakan ajaztuka riwayah hadhil kitab, hadal kitab. Ya, riwayah hadal kitab. Aku memberikan ijazah kepadamu untuk meriwayatkan hadis-hadis yang ada ya di dalam kitab ini, yang ada dalam kitab ini. Nah ini beberapa contoh ya cara mengambil hadis dari seorang guru. Ya. Nah nanti akan kelihatan berbeda ketika dia menyampaikan. Ya, ketika dia menyampaikan hadis. Ya, dia sudah mengambil hadis ini dari gurunya. Nah, ketika dia menyampaikan hadis-hadis tersebut kepada muridnya, ya, si fulan yang tadi sudah berguru, sudah mengambil banyak hadis, nah sekarang dia mau ngajar dia mau memberikan hadis tersebut kepada muridnya. Maka cara menyampaikan hadis tadi yang diambil dari gurunya ini berbeda-beda tergantung bagaimana cara dia mendapatkannya. Misalnya, barakallahu fiik, kalau misalnya dia mendengar langsung dari gurunya, maka dia boleh menggunakan lafaz sami'tu atau haddatsani. Sami'tu atau haddatsani. Ya. Tapi kalau misalnya dia cuma mendapatkan ijazah dari syekhnya, ya, syekhnya tadi mengatakan kepada dia, aku
ya izinkan engkau, aku ijazahkan kepada engkau riwayat kitab ini, ya riwayat-riwayat yang ada dalam kitab ini. Maka dia nggak boleh menggunakan sami'tu, dia nggak boleh menggunakan haddatsani. Kenapa? Karena dia nggak mendengar hadisnya dari syekh tadi. Syekhnya hanya memberikan apa? Ijazah saja, memberikan izin meriwayatkan. Maka nanti lain lagi, level lain lagi dia ketika dia menyampaikan ketika dia menyampaikan hadis tersebut kepada muridnya, dia mengatakan ajaza li fulan, mengijazahkan kepadaku si fulan. Ya, atau haddatsana ijazatan, bukan haddatsani saja, enggak boleh. Karena kalau dia menggunakan lafaz haddatsani, ini seakan-akan dia mendengar langsung dari syekhnya, padahal tidak mendengar langsung tapi melalui pemberian ijazah. Sehingga dia katakan apa? Haddatsani ijazatan. Syekh ini menyampaikan hadis kepadaku ya dengan ijazah. Ya. Nah, ini sampai sedetil itu. Sampai sedetil itu para ulama membahas ya bagaimana seorang murid mengambil hadis dari gurunya dan bagaimana nanti hadis tersebut disampaikan kepada murid yang ada di bawahnya. Ini masing-masing memiliki istilah-istilah yang berbeda. Masya Allah. Ya. Nah, ini sekedar mukadimah dari kami. Sekarang kita baca penjelasan dari Syekh. Ini mukadimah dari kami ini biar jelas dulu. Kalau langsung baca penjelasan dari Syekh, ya mungkin agak bingung bagi sebagian orang. Tapi kalau kita sudah berikan gambaran apa sih yang akan kita bahas, ya mudah-mudahan pada paham ya. Ya, lebih paham, lebih mudah dalam memahami. Kata beliau, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kata beliau, hafizahullah taala, tamhid, pendahuluan. Beliau mengatakan, al-muradu bi kaifiyati sima'il hadits bayanu ma yanbaghi wa ma yushtaratu fi man yuridu sima'al hadits atau sama'al hadits min asyuyukh sama'a riwayatin wa tahammulin. Yang dimaksud dengan metodologi mendengarkan hadis ini adalah penjelasan tentang apa yang sudah seharusnya atau apa yang dipersyaratkan bagi orang yang ingin mendengarkan hadis dari seorang syekh, yaitu dengan metodologi mendengar agar bisa mengambil riwayat. Jadi bukan hanya sekedar mendengar saja, kayak kita hadir dalam kajian, ya sekedar mendengarkan saja, bukan, tapi mendengarkan pembacaan hadis untuk diriwayatkan kembali. Paham maksudnya? Jadi zaman dulu tuh majelis-majelis dibuka oleh para masyayikh. Nah, orang-orang yang hadir di majelis tersebut, dia mengambil hadis untuk diriwayatkan kembali. Ya, untuk diriwayatkan kembali. Liyu'addiyahu fima ba'du li ghairihi. Agar dia bisa menyampaikan setelah dia mengambil hadis tersebut, bisa dia sampaikan kembali kepada yang lain. Ya, jadi bukan sembarang mendengar, tapi mendengar dengan tujuan untuk disampaikan lagi. Mendengarkan hadis disampaikan dalam sebuah majelis dengan tujuan untuk disampaikan kembali kepada orang lain. Ya. Jadi ada syaratnya kapan dia itu teranggap riwayat dia. Ya, ketika dia mengambil dari syekhnya itu berapa usianya. Ini ada syarat-syaratnya yang disebutkan oleh para ulama. Wadzalika mithlu ishtirati sinnin muayyanatin ya wujuban. Seperti disyariatkannya usia tertentu. Ya, wujuban au istihbaban. Yang wajib dan yang mustahab. Jadi maksudnya yang wajib ini batas minimumnya. Ya. Kalau antum menginstal sesuatu ada minimum requirements. Ya, minimum requirement artinya batas minimum yang dipersyaratkan. Kalau misalnya lebih daripada itu lebih bagus, tapi ada batas minimum requirement-nya. Ya, apa batas minimum seseorang itu bisa mengambil periwayatan dari gurunya? Ya, awistihbaban atau yang yang mustahab, yang lebih disukai. Oke, batas minimumnya misalnya usia tamyiz, tapi alangkah baiknya kalau dia usianya sudah baligh, atau lebih baik lagi kalau usianya minimal 20 tahun atau 30 tahun.
Ya, tentu beda penalaran anak yang baru mumayyiz dengan orang yang sudah berusia lebih dewasa, akalnya lebih cemerlang. Ya. Demikian juga kemudian kata beliau wal muradu bitahammulihi, ya. Wal muradu bitahammulihi, dan yang diinginkan dengan tahammul, apa maksud tahammul? Ya, bayanu turuqu akhdhihi wa talaqihi an syuyukh. Ini catatan penting. Apa sih yang dimaksudkan dengan tahammul, tahammul hadis? Ya, nanti antum akan sering mendengar istilah ini dalam pembahasan kaifiatus sima. Tahammul ini artinya bagaimana metodologi dia mengambil hadis dari gurunya. Apakah dengan mendengar ataukah dengan ijazatul kitab atau yang selainnya. Ini maksud tahammul. Ya, bagaimana tahammulnya? Dia mendengar dengan apa? Dengan mendengar, dengan sama dari syekhnya atau dengan ijazah dari syekhnya. Qala wal muradu bi sifati dhabat bayanu, ya, kaifa yuthbitu talibu ma talaqahu minal hadis dhabtan yuahiluhu li an yarwiyahu li ghairihi ala syaklin yutma'annu ilaih. Kemudian yang dimaksud dengan sifatul dhabat, apa yang dimaksud dengan sifatul dhabat? Ya, ini penjelasan tentang bagaimana seorang penuntut ilmu, ya, mendobatkan atau mengokohkan apa yang dia ambil dari berupa hadis-hadis, ya, dengan kekokohan yang membuat dia berhak untuk meriwayatkan hadis tersebut kepada yang selainnya, ya, ala syaklin yutma'annu ilaih, dengan dalam keadaan, ya, diterima dengan tenang periwayatan tersebut. Ala syaklin yutma'annu ilaih, ya, dengan cara yang membuat tenang orang yang menerima hadisnya. Jadi kan orang kalau menerima hadis kan nggak sembarangan, ya, dia harus benar-benar apa yang menyampaikan hadis ini benar-benar dipastikan dia mengambil hadisnya tersebut dari syekhnya. Artinya dia benar-benar kokoh, ya, benar-benar dipastikan tidak salah-salah, tidak keliru-keliru mengambil hadis tersebut dari syekhnya. Ya, ini namanya sifatul dhabat. Ya, jadi kalau tahammul itu adalah bagaimana cara dia mengambil hadis. Kalau sifatul dhabat, jadi bagaimana cara dia mengokohkan apa yang dia ambil dari syekhnya. Sehingga ketika dia menyampaikannya, orang yang menerima hadis yang dia sampaikan itu merasa tenang. Oh, si fulan ini memang betul-betul kokoh dia. Apa yang diambil dari gurunya sama dengan apa yang dia sampaikan, tidak keliru sama sekali. Baik. Qala wa qad i'tanal ulama'ul mustalah bi hadzal nau' min ulumil hadis. Maka para ulama mustalahul hadis, mereka telah memberikan perhatian yang luar biasa terhadap salah satu cabang dari cabang ilmu hadis ini. Ya, ini dengan apa? Terhadap kaifiyatut tahammul. Ya, cara mengambil hadis dan pendobatannya, mereka sangat memberikan perhatian yang luar biasa. Ya. Wa wada'u lahu al-qawaida wad-dhawabita wasyuruta bi syaklin daqiqin ra'i'. Dan mereka pun telah meletakkan kaidah-kaidah, batasan-batasan dan syarat-syarat, ya, dalam bentuk yang demikian detail dan demikian baik. Ya. Jadi misalnya, ya, tadi seperti kita berikan gambaran yang kita berikan tadi. Oh, kalau kamu ngambil hadisnya itu dengan cara mendengar langsung dari syekh, maka dalam ketika menyampaikan hadis, ya, dengan apa? Dengan lafaz haddatsana atau dengan lafaz sami'tu. Ya, tapi kalau misalnya menggunakan mendapatkan hadisnya dengan cara ijazah saja, ya, maka nggak boleh, ya. Jadi mereka menetapkan ketentuan-ketentuan tadi. Sehingga nanti generasi setelahnya paham, oh, ini dia ngambil hadisnya ini bukan mendengar secara langsung, tapi sekedar ijazah. Kenapa? Karena hadisnya disampaikan dengan, ya, haddatsani ijazatan. Berarti bukan langsung mendengar, tapi apa? Syekhnya ngasih hadis dalam bentuk kitab, lalu diizinkan untuk meriwayatkan. Ya, luar biasa, ya, kode-kode yang ditetapkan oleh para ulama alul hadis. Ya, maka ini bentuk perhatian mereka yang luar biasa, ya, dalam menjaga sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Qala wa mayyazu baina turuqi tahammulil hadis wa ja'aluha ala maratib. Dan mereka pun
membeda-bedakan metodologi pengambilan hadis dan menjadikannya menjadi berlevel-level, bertingkat-tingkat. Ba'duha aqwa min ba'd. Sebagiannya lebih kuat daripada sebagian yang lain. Ya, misalnya seorang rawi dia mendengar langsung hadis tersebut dari syekhnya. Ya, jadi syekhnya membacakan hadis kepada dia. Dia dengar langsung syekhnya tadi membacakan hadisnya. Sehingga ada kemungkinan kemungkinan dia keliru ketika menyampaikan itu semakin kecil kalau dia mendengar langsung. Ya. Nah, tapi kalau misalnya dia hanya mendapatkan kitab, misalnya ada kitab, kemudian diijazahkan oleh syekh, silakan kamu riwayatkan kitab ini. Kalau misalnya ada salah penulisan gimana? Ya, berarti kan ada kemungkinan keliru di sana. Kalau misalnya dia tidak mendengar langsung hadis tersebut dari syekh, tapi sekedar mengambil buku. Ya, dan bisa jadi apa yang dibaca diriwayatkan oleh syekh berbeda dengan apa yang ada di buku. Ya, karena apa? Karena di buku tidak ada, misalnya zaman dahulu misalnya tidak ada harokat, tidak ada titik, ya enggak? Tidak ada harokat, tidak ada titik. Sehingga mungkin apa yang riwayatnya ada pada syekh berbeda dengan apa yang ada pada buku. Ya, artinya cara membacanya berbeda. Ya, cara membacanya berbeda. Bisa jadi itu nama rawinya yang berbeda, bisa jadi matan hadisnya yang berbeda. Sehingga kalau dia mendengar langsung, barakallahu fikum, ini lebih kuat. Karena dia mendengar langsung lafaz hadis tersebut dari mulut syekhnya. Dia mendengar langsung lafaz hadis tersebut dari mulut syekhnya. Sehingga kemungkinan kelirunya itu semakin kecil. Akurasinya itu lebih besar daripada sekedar dia menerima kitab dari syekhnya. Kemudian syekhnya memberikan ijazah untuk meriwayatkan kitab tersebut. Makanya kata beliau di sini, ya, ba'duha aqwa min ba'd. Ya, cara mengambil hadis ini lebih kuat, ya, sebagiannya lebih kuat daripada sebagian yang lain. Ya, seperti dia mendengar langsung dari syekhnya, ini tentu lebih kuat daripada dia mengambil kitab dari syekhnya kemudian syekhnya memberikan ijazah. Luar biasa kan? Barakallahu fiik. Luar biasa sekali apa yang dilakukan oleh para ulama al-hadis. Ya, apa yang mereka tinggalkan bagi Islam dan kaum muslimin, ini ya menunjukkan kesungguh-sungguhan mereka. Menunjukkan kesungguh-sungguhan mereka dalam beramal. Qala wa dzalika ta'kidan minhum lil inayati bi hadits Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini semakin memperkuat memperkuat bahwa mereka benar-benar memberikan perhatian yang luar biasa kepada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga wa husni intiqalihi min syakhsin ila syakhsin. Dan menunjukkan demikian bagusnya ya perpindahan hadis dari seorang rawi kepada rawi yang selanjutnya. Ya. Jadi bukan acak-adul. Artinya bukan sembarangan. Penukilan hadis itu, ya, berpindahnya hadis dari seorang guru kepada seorang murid ini teratur. Kita tahu metodenya dia berpindah dari seorang guru kepada murid. Apakah dia dengan mendengar langsung atau menuliskan, menyalin, atau dia mendapatkan ijazah? Ya, kita tahu bahwa semua caranya itu semuanya itu adalah cara yang baik. Bukan hanya orang ngambil kitab kemudian langsung dia meriwayatkan sembarangan. Enggak. Menunjukkan ketersambungan. Ya. Kayyat ma'innal muslimu ila husni tariqati wusulil hadis an-nabawi ilaihi. Agar seseorang itu merasa tenang terhadap cara sampainya hadis an-nabawi kepada dirinya, sampainya hadis kepada kita tuh merasa tenang dengan keotentikannya, karena memang betul-betul disaring, karena memang betul-betul telah menjalani metodologi yang demikian ilmiah. Ya, berbeda misalnya antum bacalah misalnya ajaran agama Nasrani misalnya. Ya, ada yang namanya Injil. Injil mereka ada beberapa. Injil versi ini. Sanadnya ada enggak? Enggak ada, enggak pakai sanad. Jadi bagaimana untuk menentukan keotentikannya kalau enggak ada sanadnya?
berbeda dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada sanadnya. Tahu kita dengan detail bagaimana seorang rawi itu mengambil dari gurunya. Seperti itu detailnya kita tahu. Sehingga kita merasa aman dengan hadisnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka metode ilmiah seperti ini, barakallahu fikum, jangan ditinggalkan. Ya, kita harus benar-benar ya mewarisi metode ilmiah yang ada dari para ulama, yang diturunkan oleh para ulama kepada kita. Nah, sebagian orang sekarang dia bermudah-mudahan dengan hadis dhaif misalnya. Ya, kalau orang itu bermudah-mudahan dengan hadis dhaif, hadis palsu, berarti dia telah mengenyampingkan usaha keras dari para ulama dalam memfilter hadis. Ya, ulama sudah susah-susah ya membuat metodologi yang demikian ketat agar benar-benar keautentikan hadis tersebut itu dijaga, terjaga, namun kemudian dia bermudah-mudahan. Ya, dia bermudah-mudahan dalam mengambil hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau hadis yang dinisbatkan kepada Nabi Alaihi Wasallam. Ya, makanya alul hadis itu banyak tidak disukai oleh orang ya. Sedikit-sedikit dhaif, dikit-dikit dhaif. Ini kan juga hadis kata mereka. Tidak bisa. Ya, ini adalah apa istilahnya tradisi yang sudah diwariskan oleh para ulama sejak ratusan tahun yang lalu. Kita jaga. Karena dengan inilah terjaga originalitas ajaran agama Islam. Ya, makanya antum bisa lihat ya bagaimana permusuhan orang kepada Syekh Albani. Kalau antum ikuti forum-forum itu banyak sekali orang yang tidak suka pada Syekh Albani. Kenapa? Karena Syekh Albani ini beliau menyaring hadis-hadis. Beliau berusaha untuk memfilter hadis-hadis. Ya. Demikianlah perjuangan yang dilakukan oleh para ulama al-hadis untuk menjaga originalitas ajaran Islam. Ya, agar kaum muslimin merasa tenang, ya. Ketika dia menerima hadis, dia tenang dengan hadis tersebut. Wa yuqina anna hadhihi tariqah fi muntahas salamati wad diqqah. Dan ini semakin meyakinkan bahwa metodologi ya para ahli hadis ini berada di puncak keselamatan dan kedetilan. Ya, jadi jangan meremehkan. Sebagian orang menggambarkan ilmu penukilan hadis ini seperti orang main main tebak-tebakan atau orang seperti perlombaan menyampaikan berita satu ke berita yang lain. Seperti yang dikisahkan oleh sebagian guru kami, ada seorang yang berpemikiran liberal, ya, dia bagaimana dia melemahkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia susun murid-muridnya ada 10 orang, ya, kemudian disuruh berbaris satu jalur. Lalu si guru pun memberikan sebuah hadis, ya, membacakan sebuah kalimat, ya, kemudian ya kalimat ini disampaikan secara berantai dari muridnya yang pertama sampai ke muridnya yang terakhir. Kemudian ternyata sudah mengalami perubahan dari apa yang disampaikan oleh gurunya ini, ketika berada di orang yang terakhir, ya, dia sudah berubah apa yang disampaikan. Dia sudah berubah apa yang disampaikan. Nah, maka kemudian dia menunjukkan, nah coba lihat sekarang, kata dia, mungkin nggak hadis itu sampai kepada kita sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Nabi? Nggak mungkin kan, pasti ada perubahan, kata dia. Ini contohnya kita, ya, padahal ini saya masih satu zaman ini, kata dia. Ini masih satu zaman, kata dia. Nah, maka kita bisa dengan ilmu mustalah hadis kita bisa bantah apa yang dia lakukan. Tentu para perawi hadis berbeda dengan murid-murid bapak. Ya, murid-murid bapak ini ya cuma mendengar begitu saja, padahal tidak seperti itu mendengar hadis. Ada namanya majelis tahdits. Jadi bukan hanya sekedar mendengar berita burung seperti itu yang ditiupkan, disampaikan di kuping-kuping, enggak. Tapi memang dia benar-benar menghadiri majelis, memang siap untuk mengambil hadis. Ya. Sehingga apa? Keraguan kita terhadap hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu hilang. Kenapa? Karena hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu diriwayatkan dengan cara yang demikian akurat. Dengan cara yang demikian akurat. Baik. Kemudian pembahasan selanjutnya. Kata Syekh Mahmud Thahal, hafizahullah taala, hal yushtaratu li tahammulil hadits al-islam wal bulugh. Ya, kemudian diskusi selanjutnya, apakah dipersyaratkan ya, orang itu mengambil hadis dalam keadaan dia muslim dan sudah baligh?
Ingat ya, bukan menyampaikan hadis, tapi mengambil hadis. Apakah diperbolehkan misalnya ada seorang sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dia mengisahkan suatu peristiwa yang dia saksikan, tapi waktu itu dia belum masuk Islam. Waktu itu dia belum masuk Islam. Ya, misalnya Amr bin Al-As. Amr bin Al-As itu kan belakangan masuk Islamnya. Misalnya dia cerita tentang kejadian yang terjadi antara dia dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dalam keadaan waktu kejadian itu terjadi dia belum masuk Islam. Nah, ini boleh atau enggak? Atau ya, kasus yang lain, ketika seseorang mengambil hadis dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam atau dia menyaksikan suatu peristiwa yang terjadi di masa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dia masih kecil. Dia masih kecil, ya, belum baligh. Nah, ini boleh nggak dia menyampaikan hadis ketika dia sudah dewasa? Boleh nggak dia menyampaikan hadis ya dari apa yang dia saksikan ketika dia masih kecil? Nah, ini diskusi yang dibawakan oleh beliau. Hal yushtaratu li tahammulil hadis al-islamu wal bulugh. Apakah dipersyaratkan ya ketika mengambil hadis dari seorang guru dia harus sudah menjadi muslim dan juga sudah baligh? Maka bagaimana pembahasannya? Kata beliau, la yushtaratu li tahammulil hadis al-islamu wal bulugh ala sahih. Kata beliau hafizahullah ta'ala, tidaklah dipersyaratkan ketika seseorang itu mengambil hadis dia harus menjadi seorang muslim atau menjadi seorang yang sudah baligh. Ala sahih, menurut pendapat yang paling sahih, yang lebih kuat. Nah, ini mengisyaratkan bahwa ada khilaf di dalam permasalahan ini. Ya. Jadi ada khilaf dalam permasalahan ini, apakah seorang yang belum baligh, ya, yang belum baligh boleh dia mengambil hadis atau dia belum muslim waktu itu. Nah, kalau dia belum muslim mendengarkan hadis dari Nabi SAW, boleh nggak dia menyampaikannya nanti kalau dia sudah masuk Islam? Yang lebih kuat adalah la yustaratu, tidak dipersyaratkan. Tidak dipersyaratkan. Ya. Baik. Lakin yushtaratu dzalika lil ada. Hanya saja dipersyaratkan perkara tersebut ketika menyampaikan. Nah, kalau menyampaikannya memang dia harus sudah jadi seorang muslim, kemudian dia juga sudah harus baligh. Tapi ketika mengambil hadisnya itu, ya, nggak dipersyaratkan. Jadi boleh saja. Ya, sebagian para sahabat mereka menyampaikan hadis yang mereka dapatkan ketika mereka belum masuk Islam. Ya, ada kisah yang terjadi di masa jahiliyah misalnya, atau di masa ketika dia belum masuk Islam bertemu dengan Nabi SAW, dia kisahkan. Nah, jadi masalah. Tapi ketika menyampaikannya dia sudah harus jadi seorang muslim dan juga sudah baligh. Kama marra bina fi syuruti rawi, sebagaimana yang telah lewat dalam pembahasan ya syarat-syarat seorang rawi, ya, syarat-syarat seorang rawi dia harus apa? Sudah baligh, muslim baligh. Ini mutlak, harus dia ketika menyampaikan hadis Nabi SAW sudah baligh dan sudah menjadi seorang muslim. Wa bina'an ala dzalika fatuqbalu riwayatul muslim baligh ma tahammalahu minal hadis qabla islamih atau qabla bulughih. Maka dibangun dari sini, ya, dibangun dari pendapat bahwa yang lebih kuat bahwa tidak dipersyaratkan dia harus muslim dan baligh ketika mendapatkan hadis tersebut. Maka diterimalah riwayat seorang muslim yang baligh apa yang dia dapatkan berupa hadis sebelum dia masuk Islam atau sebelum dia baligh. Ya, kalau dia ngambilnya itu sebelum dia baligh dan sebelum dia masuk Islam, lalu dia sampaikan ketika dia sudah menjadi seorang muslim dan sudah baligh, ya, maka yang demikian diperbolehkan. Ya. Lakinna la budda minat tamyiz binisbati li ghairil baligh. Hanya saja ya dipersyaratkan
Kalau dia belum baliknya tadi, yang belum balik tadi, dia paling tidak sudah mumayyiz. Sudah mumayyiz. Ya. Baik. Qala mata yustahabbu. Nah, ini selesai masalah ya. Intinya apa? Kesimpulannya, walaupun dia mendapatkan hadis itu dia belum balik dan belum masuk Islam, tetap diperbolehkan. Selama dia menyampaikan apa yang dia dapatkan tadi setelah dia masuk Islam dan setelah dia balik. Kemudian diskusi selanjutnya berkenaan dengan mata yustahabbu al-ibtida bis sama'il hadis. Kapan disukai seseorang itu mendengarkan hadis. Nah, ini beda lagi ya. Tadi itu kapan minimal requirement-nya, tapi mana yang lebih utama? Kapan paling utama dia mengambil sebuah hadis? Kila yustahabu an yabtadi'a at-talibu bisima'il hadis fi sinni 30 wa alaihi ahlu Syam. Para ulama negeri Syam mengatakan usia yang ideal itu 30 tahun. Ya, usia yang ideal untuk mendengarkan hadis itu 30 tahun. Pendapat yang kedua, wakila fi sinil ishrin wa alaihi ahlul Kufah. Adapun ulama ahlul Kufah mengatakan usia ideal untuk mengambil hadis itu 20 tahun. Ya, kita nggak bicara tentang menyampaikan yang penting sudah balik ya. Nah, ini untuk ngambil hadis itu ada usia-usia ideal menurut para ulama. Kata ulama ahlu Syam kalau sudah 30 tahun. Kalau kata ulama ahlul Kufah 20 tahun. Wakila fi sinil asyirah wa alaihi ahlul Basrah. Menurut ulama ahlul Basrah 10 tahun sudah cukup. 10 tahun ini sudah ideal katanya. Wasawabu yang benar fil a'sar al mutaakhirah at-tabkiru bisima'il hadith min hina yasihu sima'uhu atau sama'uhu. Dan yang lebih tepat ya pada masa-masa yang belakangan adalah usia yang paling muda. Sejak dia sudah benar, ya sudah bisa mendengarkan hadis dengan betul, maka ini adalah usia ideal dia mengambil hadis. Li'annal haditha mundhabitu fil kutub. Karena sekarang ya hadis itu telah tersusun dalam kitab-kitab. Ya, jadi tidak mesti dia usianya sudah dewasa, namun juga namun ketika dia sudah bisa mendengar dengan baik, maka yang demikian ya dianjurkan. Apalagi sekarang kitab-kitab hadis-hadis itu telah terkumpul dalam kitab-kitab. Qala hal li sihhati sima'i shaghir sinnun muayyanah. Apakah apabila seorang anak yang kecil mendengarkan hadis ada batasan usia bagi dia sehingga pengambilan hadisnya tersebut dianggap benar? Qala haddada ba'dul ulama dzalika bi khamsi sinin wa alaihi istaqarrul amalu baina ahli hadis. Sebagian ulama membatasi usia minimalnya adalah 5 tahun. Ya, 5 tahun. Kalau dia sudah berusia 5 tahun, ya, seperti Muhammad bin Labid disebutkan bahwa dia mengambil hadis mulai dari usia 5 tahun. Ya. Dia usianya 5 tahun sudah mengambil hadis. Wa qala ba'duhum as-shawabu i'tibaru tamyiz fa in fahima as-shaghir al-khitab wa raddal jawab kana mumayyizan sahihas sama wa illa fala. Ya. Kemudian para ulama, sebagian lagi ulama mengatakan bahwa yang benar adalah standarnya adalah dia sudah mumayyiz, tamyiz. Apa maksud tamyiz di sini? Apabila seorang anak kecil sudah memahami maksud dari sebuah pembicaraan. Ketika dia sudah memahami maksud dari sebuah pembicaraan. Ya, jadi bukan hanya merekod saja, tapi dia paham apa maksudnya. Ya. Warad dal jawab. Demikian juga dia bisa membalas ya dengan sebuah jawaban. Dia sudah bisa memberikan respon. Kana mumayyizan sahihas sama wa illa fala. Maka dia disebut sebagai mumayyiz, maka benar apa yang dia dengar.
yang dia dengarkan itu bisa teranggap, bisa diambil. Baik, ini pendapat para ulama. Allah taala, jadi nggak terlalu beda ya, anak-anak mumayyiz juga 5 tahun juga sudah mumayyiz ya. Kalau yang penting memang al ibrah itu dari tamyiznya. Ini kalau dia sudah bisa mumayyiz, artinya sudah paham apa yang dibicarakan ya, maka dia sudah bisa mengambil hadis tadi, teranggap pengambilan hadisnya. Kemudian ya, pembahasan selanjutnya tentang turuk tahammul wasiyagul ada. Nah, ini dia yang menarik. Ya, biar antum tahu ketika membaca hadis-hadis dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dalam Kutubus Sunan, ya, di sana ada macam-macam orang menyampaikan hadis, orang macam-macam menyampaikan hadis. Ya, ada menggunakan haddatsana, sami'na, akhbarana dan seterusnya. Nah, ini dari mana munculnya lafaz-lafaz ini dan apa maknanya? Nah, ini insyaallah pembahasan kita di pekan yang akan datang bismillah taala. Insyaallah hari Rabu kita bahas tentang turuq tahammul wa siyagul ada. Ya, saya pisahkan ini agar besok itu bisa kita bahas secara komplit, nggak putus di tengah jalan. Jadi nanti rekamannya berbunyi turuq tahammul wa siyagul ada secara komplit. Jadi kalau orang mau dengar, ya udah tinggal dengar satu kajian tadi. Baik, nakif ilahuna naktafi bihadzal qadar. Ya, kita cukupkan sampai di sini, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.